Halo sahabat PS, kita akan ngebahas pembahasan yang lebih seru yaitu tentang postkolonialisme. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di tayangan kali ini saya akan membahas tentang postkolonialisme dan sosiologi. Ini sebenarnya adalah kajian yang turunan atau lanjutan dari postmodernisme. Jadi kalau postmodernisme adalah sebuah teori proyek besar untuk mengkritik modernisme, maka postkolonialisme adalah sebuah kajian dalam sosiologi untuk mengkritik yang disebut sebagai kolonialisme. Jadi hampir sama sebenarnya ya. Jadi ada kolonialisme. Kolonialisme itu adalah proses penjajahan dari beberapa negara yang menganggap diri mereka superior. Di antara dalam hal ini adalah negara barat. Kemudian ada beberapa wilayah di dunia yang kemudian dikoloni atau dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa diantaranya dan juga Amerika begitu. Nah, itu dalam sosiologi disebut sebagai kajiannya namanya adalah postkolonialisme. Jadi postkolonialisme itu ada kolonialisme, kemudian ada postkolonialisme. Jadi kalau di postmodernisme tadi kan ada modernisme, kemudian ada postmodernisme begitu ya. Nah, sekarang ada postkolonial. Postkolonial itu kelanjutan dari tradisi kolonialisme. Nah, saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Nanti secara detail bisa teman-teman baca di beberapa buku, terutama buku yang akan menjadi referensi utama dalam tayangan kali ini, yaitu dari Edward Said berjudul tentang Orientalism. Nah, ini juga adalah satu kajian yang tersendiri yang nanti dikenal dengan Orientalisme. Secara sederhana, Orientalisme itu, Orient itu timur ya, Orient itu timur, kemudian Orientalisme itu adalah kajian tentang timur. Nah, timur itu nanti merujuk pada masyarakat yang pernah dijadikan negara-negara kolonial. Misalnya ada Afrika, kemudian Asia, termasuk juga sebenarnya Australia, karena Australia sebenarnya kan bukan penduduk aslinya bukan berkulit putih, tapi adalah aborigin seperti hitam seperti teman-teman kita di Papua Nugini dan Papua ya, NTT, NTB, ya ada kedekatan secara fisik seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan postkolonial adalah sebuah kajian untuk mengkritisi fenomena-fenomena kolonialisme atau penjajahan yang kalau dulu bentuk kolonialisme itu dilakukan secara fisik, misalnya menyerang satu wilayah kemudian mengeksploitasi wilayah yang lain, tetapi juga sudah berkembang pada proses kolonialisasi pada aspek pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang dilahirkan sebagai bentuk dari proses kolonialisasi adalah diantaranya dinamakan dengan Orientalisme. Jadi Orientalisme itu adalah cara pandang orang Barat atau negara-negara penjajah terhadap wilayah-wilayah yang dijajah. Namanya Orientalism. Secara harfiah maknanya Orientalism itu berasal dari kata Orient. Orient itu adalah timur, dan kemudian itu menjadi sebuah perspektif, sebuah paradigma bagaimana orang-orang Barat, para penjajah itu mengkonstruksi masyarakat yang dijajahnya sesuai dengan konstruksi yang mereka inginkan. Nah, sebenarnya dalam relasi antara masyarakat atau negara-negara atau bangsa-bangsa penjajah, bangsa kolonial terhadap masyarakat yang dijajahnya itu berlangsung dalam sebuah relasi subjek-objek. Jadi orang-orang kolonial itu sebagai subjek, kemudian negara yang dijajah, negara-negara yang di koloni tadi itu namanya objek, sehingga relasinya adalah dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Jadi sama dengan perbincangan kita tentang teori sosiologi yang lain. Jadi isunya tentang subjek dan objek, bagaimana negara-negara barat merasa diri mereka superior, merasa diri mereka lebih pintar, lebih beradab, civilized, sehingga menganggap masyarakat timur sebagai masyarakat yang pantas untuk dijajah gitu ya. Sehingga dalam kajian-kajian ilmu sosial mereka juga dicitrakan atau dikonstruksi sebagai masyarakat yang eksotik. Karena dia eksotik maka harus atau bisa dinikmati gitu ya. Bisa dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Termasuk juga dalam bidang ilmu pengetahuan
Jadi kita sangat tergantung sekali pada produksi-produksi pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat Barat. Nah, di antara tokoh yang kemudian memberikan inspirasi sangat penting kajian tentang postkolonial ini adalah Edward Said. Dengan sebuah buku yang sangat populer dan dianggap sebagai satu buku yang menginspirasi munculnya kajian-kajian tentang postkolonialisme, berjudul Orientalism, gitu ya. Jadi Orientalism itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh Edward Said dalam rangka mengkritisi bagaimana cara pandang orang Barat, orang penjajah terhadap masyarakat-masyarakat di di timur seperti Asia, Afrika dan lain-lain. Jadi menurut Edward Said, Orientalisme itu bukan sebuah cara pandang yang netral gitu ya, yang netral sebagai sebuah pengetahuan, tetapi di situ ada proses proses konstruksi realitas masyarakat Timur sesuai dengan keinginan masyarakat Barat, begitu. Nah, dari situlah sebenarnya yang dikritik oleh Edward Said bahwa sebenarnya masyarakat Timur itu punya kemampuan, punya hak untuk konstruksi atau membentuk bagaimana citra mereka yang sesungguhnya, bukan seperti citra yang dibuat oleh orang-orang Barat. Sederhananya begini deh teman-teman, kalau teman-teman membuat slide gitu ya untuk tugas kuliah atau membuat ilustrasi untuk video yang dibuat oleh teman-teman, atau kita melihat misalnya brosur perumahan gitu ya, perumahan. Nah, di situ ada gambar orang. Kira-kira gambar orangnya yang muncul di situ orang mana? Orang Barat. Orang Barat kan? Nggak ada loh. Bukan nggak ada. Saya nggak tahu juga kenapa misalnya ketika ada perumahan di Cibiru Asri misalnya, atau di mana misalnya di Ranca Ekek, yang gambarnya ketika orang sedang membuka mobil atau masuk ke rumah, itu orangnya orang bule. Itu yang dimaksud dengan bahwa citra tentang atau image tentang kita pun bagaimana merepresentasikan diri kita itu harus menggunakan image-image yang dibangun oleh mereka, kan gitu ya. So kalau lihat kecantikan pun berpatokan ke sana, Pak. Nah, begitu kudu kumaha misalnya teh Putih, rambut lurus, kurus, terus lain-lain apalagi tinggi, mata biru, yang matanya hitam jadi dipaksakan pakai softland. Nah, itu namanya imperioritas dalam masyarakat postkolonial gitu ya. Jadi merasa secara mental memang mereka masih terjajah juga. Nah, maksud dari orientalisme ini adalah bagaimana sebenarnya masyarakat Timur itu bisa membuat identitas sendiri, tidak harus bergantung pada identitas-identitas yang dikemukakan oleh masyarakat Barat dengan berbagai image yang dilakukan. Nah, dari buku Edward Said ini nanti akan menginspirasi beberapa kajian yang lain, misalnya yang dilakukan oleh Gayatri Sepipak misalnya, yang kajiannya dalam cultural studies. Dia membicarakan tentang sebuah konsep yang disebut dengan subaltern. Jadi subaltern itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang realitas bahwa masyarakat-masyarakat tertentu itu tidak bisa bersuara, menyuarakan siapa identitas mereka. Misalnya orang Afrika, orang India itu kan sepertinya tidak dianggap ketika mereka membuat sebuah pemahaman tertentu, membuat ilmu pengetahuan gitu ya. Kenapa citra tentang cantik itu tidak bisa diambil dari masyarakat di Afrika misalnya, atau dari India. Nah, itu ketika orang bisa mendeskripsikan diri mereka, kemudian voicing, yang menyuarakan suara mereka, karena sebelumnya mereka adalah sebuah bagian masyarakat yang subaltern, masyarakat yang subaltern itu tertutup gitu ya, sehingga tidak punya ruang untuk mengekspresikan diri mereka. Nah, inspirasi yang diberikan oleh Edward Said ini adalah bahwa kita, masyarakat-masyarakat yang terjajah gitu ya, tidak harus mengkonstruksi siapa diri kita itu berdasarkan sebuah
konstruksi besar, struktur besar yang diberikan oleh masyarakat kolonial. Kita bisa menerjemahkan diri kita apa yang didefinisikan sebagai cantik, sebagai pintar, itu bisa dikonstruksi oleh masyarakat kita juga. Nah, kalau dalam kajian teorinya begini, itu kan hampir sama dengan teori world system Immanuel Wardstine, kan begitu. Di situ ada core country, kemudian ada periphery. Jadi ada negara inti, ada negara pinggiran. Ada semi periphery. Nah, kurang lebih yang diinginkan oleh Edward Said dengan orientalisme itu adalah bagaimana kita tidak berada dalam sebuah relasi subjek dan objek yang dilakukan oleh masyarakat kolonial terhadap masyarakat kita. Gitu, ini kan sebuah pemikiran yang emansipatoris gitu, yang membebaskan agar kita tidak menjadi masyarakat yang seterusnya bergantung pada pemahaman-pemahaman yang di barat, termasuk sosiologi. Belajar sosiologi Anglo dari barat semua kan? Nah, sebenarnya seakan-akan kita melihat dunia itu dengan perspektif sosiologi yang ada di barat. Makanya kemudian di kajian yang lain saya menawarkan pendekatan, ada sosiologi Islam misalnya yang sebagai alternatif dari sosiologi yang dominan barat, termasuk nanti kedepannya akan menayangkan sosiologi Indonesia untuk memberikan semacam semangat postkolonial juga, bahwa kita bisa berpikir, bisa memahami, bisa menganalisis realitas kehidupan kita dengan pendekatan yang betul-betul ada dalam diri kita, yaitu sosiologi Indonesia. Saya kira begitu teman-teman tentang orientalisme itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya. Oke. Apakah sebuah penjajahan itu mempengaruhi bahasa dari negara itu sendiri, kemudian tulisan yang dihasilkan dari negara itu? Misalnya Pak, kayak negara Korea. Itu kan tulisannya rata-rata mereka punya huruf ataupun bahasa itu Hangul. Sedangkan Indonesia kan hurufnya sama dengan Latin ya. Latin gitu. Di Thailand pun tulisannya kan bukan tulisan Latin, tapi mereka punya tulisan sendiri. Apakah berpengaruh terhadap bahasa dan tulisan dari negara itu sendiri, Pak? Ya, sangat. Sebenarnya kan proses penjajahan itu bukan hanya dalam pengertian eksploitasi sumber daya alam. Misalnya dulu waktu Portugis datang ke Indonesia itu kan mengambil sumber daya alam dari rempah-rempah, kemudian sumber daya bumi juga diambil, termasuk juga mengeksploitasi orangnya. Tapi juga ada proses penjajahan dalam bidang kebudayaan seperti bahasa tadi. Nah, untuk konteks Indonesia memang sebenarnya karena Indonesia kan disatukan dari berbagai kultur yang berbeda-beda, sehingga memang pada awalnya sulit untuk mengambil satu bahasa tertentu gitu ya, sampai akhirnya kemudian disepakati ada yang disebut dengan lingua franca. Jadi lingua franca itu adalah sebuah bahasa yang secara umum mungkin ada di beberapa kebudayaan Indonesia, diantaranya bahasa Melayu, dan lahirlah bahasa Indonesia. Tapi itu juga harus terkait kalau misalnya konteksnya dengan ya Korea, kemudian Jepang, Thailand, Arab juga, itu memang mungkin bahasa yang digunakannya bisa jadi itu cukup dominan di tempat seperti itu. Nah, kalau dalam masyarakat Indonesia sebenarnya kalau dilihat secara kultur, setiap kebudayaan di Indonesia juga punya bahasa sendiri. Sunda punya bahasa sendiri, punya tulisan sendiri. Jawa juga punya bahasa sendiri, punya tulisan sendiri, begitu. Tapi kebanyakan kita nggak tahu. Kebanyakan kita nggak tahu karena kita mengambil satu strategi berkebangsaan, yaitu menggunakan bahasa persatuan. Apa itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi bahasa persatuan itu adalah lingua franca. Jadi tidak mengambil aspek yang bersifat lokal, tapi menggunakan lingua franca itu semacam bahasa yang bersama, bahasa persatuan. Karena dia bahasa persatuan mungkin lebih politis dibanding bahasa yang kultural gitu ya. Jadi politis dalam pengertian untuk mengikat berbagai etnik bahasa yang berbeda, diambillah sebuah bahasa lingua franca bernama bahasa Indonesia gitu. Tetapi itu juga terkait dengan problem kemajuan sebuah bangsa. Jadi sebuah bangsa akan mengkonsumsi kebudayaan yang lain karena sebuah bangsa tadi mungkin tidak bisa memproduksi sebuah
ke teknologi, pengetahuan dan lain-lain. Saya contohkan begini deh. Jadi saya pernah ke Kyoto, ke Jepang. Hampir semua area publik di tempat yang saya temui itu menggunakan bahasa Jepang, termasuk pelayanan seperti kereta api dan lain-lain. Beda dengan di kita kan, kita mah pasti ada bahasa Inggrisnya, bahkan sekarang ada bahasa Cinanya. Nah, maksud saya, kenapa mereka tetap menggunakan bahasa aslinya? Mungkin karena mereka tidak butuh pada atau tingkat kebutuhan pada kebudayaan yang lain sangat rendah, karena mereka bisa menjadikan seperti itu. Bagi orang Jepang kan kalau mau mobil bikin sendiri, kemudian laptop bisa bikin sendiri, smartphone bikin sendiri begitu ya. Jadi ngapain harus belajar bahasa kebudayaan yang lain? Nah, kita semuanya bergantung ke orang lain. Misalnya untuk apa? Untuk teknologi laptop, misalnya ada instruksinya harus dari bahasa Inggris, maka kita harus belajar bahasa Inggris. Begitu. Jadi kita mengkonsumsi lagi kebudayaan orang lain, maka kita harus beradaptasi dengan kebudayaan orang lain. Nah, untuk kebudayaan-kebudayaan yang besar, itu memang sebaliknya. Siapa yang datang ke situ, mereka yang harus belajar seperti itu. Sehingga TKI kita, kalau ke Cina, kita harus belajar bahasa Cina. Kalau orang Cina ke Indonesia, belum tentu harus belajar bahasa Indonesia. Malah Indonesia yang harus belajar. Kurang bisa bahasa Cina. Itu postkolonial juga. Begitu. Kedaulatan harga diri satu bangsa, satu masyarakat dalam konteks relasi dengan masyarakat yang lain, gitu. Karena ya bagi orang Jepang, ngapain belajar bahasa Inggris? Kita bisa bikin mobil sendiri, bikin HP sendiri, kan tidak harus baca instruction, misalnya cara-cara penggunaan kan gitu. Kalau kita makan mau beli kompor, beli laptop, beli handphone, instruksinya pakai bahasa Inggris, maka kita harus belajar. Nah, gitulah. Makanya harus maju, harus bikin teknologi, bikin pengetahuan, begitu. Supaya tidak menjadi konsumsi kebudayaan. Jadi yang dikonsumsi itu ada teknologinya, ada kebudayaannya juga. Begitu caranya. Itu bagian dari bagaimana membangun kesadaran postkolonial seperti itu. Jadi relasinya mungkin sekarang bukan lagi Barat dengan Timur, bisa jadi antara setiap bangsa juga bisa menghadirkan semangat seperti orientalisme, yaitu semangat postkolonial. Dalam konteks Indonesia misalnya, ya Indonesia itu harus membangun semangat postkolonial juga, yang mungkin sekarang bentuk kolonialismenya tidak dalam pengertian fisik perang, tapi dalam pengertian kebudayaan, dalam pengertian pengetahuan, sehingga kita sebagai bangsa harus melahirkan sebuah pengetahuan yang menjelaskan realitas kita sendiri, melahirkan teknologi yang dimiliki oleh kita sendiri, seperti itu. Gitu sahabat-sahabat semua, terima kasih atas pembahasan tentang postkolonialisme ini. Mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada kita semua menjadi sebuah individu dan sebuah bangsa yang lebih mandiri. Terima kasih.